Yesus untuk selamanya, untuk selamanya kasih setianya, untuk Yesus bagi katakan sekali lagi untuk selamanya, untuk selamanya kasih setianya, untuk Yesus bagi abad. Haleluya. Kami mengangkat tangan kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa, kami bersuka cita. Tubuh angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat padimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Mari kita menari buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan, Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Kau selalu baik, Engkau teramat baik. Amin. Kalau sampai saat ini Tuhan kami masih ada, sebagaimana kami ada ini semua karena kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan yang tidak pernah putus dalam hidup kami Tuhan. Bahkan rahmat-Mu selalu baru kami rasakan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kembali kita masih dipersatukan oleh Tuhan dalam satu persekutuan, sekalipun masih secara online. Dan tentunya kita mau terus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Masih dalam tema besar yang sama, yaitu mengenal dan menerima orang lain. Dan topik yang kita bahas adalah standing in the gap, yaitu di mana setiap anak-anak Tuhan biarlah menjadi orang-orang yang berdoa bagi orang lain. Dan tentunya kali ini saya ingin mengangkat satu cerita di mana ada peperangan antara Israel dengan Amalek, dan Yosua memimpin pasukan untuk berperang. Tetapi kita tahu dari cerita tersebut bahwa kemenangan hanya bisa terjadi kalau ada seorang pemimpin yang Musa lakukan, yaitu mengangkat tangannya di hadapan Tuhan. Selama Musa mengangkat tangan, peperangan dimenangkan. Oleh sebab itu, kita tahu Musa pun terbatas sehingga ada namanya di sekelilingnya yang membantu. Harun dan Hur mengambil satu posisi untuk menopang. Di sini kita tahu bahwa dalam sebuah gereja kita perlu saling berdoa untuk satu dengan yang lain. Kita perlu saling mengerti posisi masing-masing sehingga terjadi yang namanya satu kerjasama. Seperti yang tadi, ada yang berperang, ada yang berdoa, ada yang menopang. Dan kita tahu ternyata kemenangan itu diraih karena ada orang-orang di belakang layar, yaitu orang-orang yang bergumul, orang-orang yang berdoa. Dan kita tahu gereja Tuhan boleh dikatakan ada di dalam peperangan. Biarlah setiap kita mau ada menopang di dalam doa-doa kita. Baik doa secara pribadi maupun doa secara korporat. Kita satukan hati, saling menopang satu dengan yang lain, berdoa bagi gereja Tuhan. Dan kita lihat bahwa satu saat kita melihat bagaimana kemenangan diraih oleh gereja Tuhan. Dan
Saya mengajak setiap jemaat Tuhan, mari terus bergabung, terhubung, biar kita jadi satu di dalam setiap doa-doa yang kita lakukan, secara khusus tentunya dalam prayer celebration atau selebrasi doa kita setiap Jumat. Kita mau satukan hati dan berdoa, dan kemenangan menjadi bagian dan milik daripada gereja Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang kami rindukan Tuhan setiap waktu. Kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tetapi karena Roh-Mu yang ada di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah memegang tangan kami Tuhan. Sampai saat ini kami dimampukan melewati badai hidup kami. Setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Yesus yang ku pegang teguh. katakan sekali lagi, kami rindu Tuhan setiap waktu hidup dalam kebenaran. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran, Karena bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau Yesus yang kami pegang teguh. yang ku pegang teguh. Katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Haleluya. Engkau Tuhan dan Raja kami. Sungguh hanya Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami serahkan-Mu Tuhan, hanya kepada Engkau Yesus. Haleluya. Melalui pujian ini Tuhan, kami menyatakan iman kami Tuhan. Bahwa sungguh hanya Engkaulah satu-satunya kekuatan di dalam hidup kami. Di tengah dunia yang sedang tidak pasti saat ini Tuhan, hanya Engkau yang pasti di dalam hidup kami Tuhan. Janji-Mu yang menguatkan kami Tuhan, firman-Mu yang menghidupi kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang membuat kami untuk melewati setiap masalah di dalam kehidupan. Kami mampu, kami kuat, kami ada saat ini karena Engkau
menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang berperkara Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami terus untuk terus berharap Tuhan, untuk percaya Tuhan akan firman-Mu. Haleluya. Kami mau memandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam Ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam Haleluya, haleluya. Hanya Engkaulah harapan dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, hati kami siap untuk ditaburi kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan dalam setiap hati kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan, yang menyampaikan isi hati Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap firman yang disampaikan itu Tuhan Yesus akan menjadi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga memampukan kami untuk berjalan melewati setiap musim kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman kebenaran. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah online service ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan dipenuhi oleh berkat Tuhan tentunya. Mari kita satukan hati dan kita berdoa pada saat ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih untuk pimpinan Tuhan sepanjang kehidupan kami, di mana kami bisa beribadah bersama melalui ibadah online service. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang berguna jika Engkau pakai gunakan dan kuat kuasa Tuhan. Sehingga segala kebenaran firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi firman yang hidup, menjadi rema, dan boleh kami aplikasikan di kehidupan kami bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menyambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah, pada saat ini ada satu tema yang diberikan berbicara tentang standing in the gap. Berbicara tentang bagaimana posisi kita yang menjadi perantara. Bagaimana ada masalah atau pergumulan, kita boleh berdiri mengambil posisi antara masalah itu dan di hadapan Tuhan tentunya, dengan mengetahui apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk setiap orang-orang yang sedang mengalami masalah itu bisa menghadapinya bersama dengan Tuhan yang perkasa. Itu yang disebut dengan syafaat. Dan kita akan mulai bagaimana hari-hari ini banyak orang memang menjadi orang percaya mengalami kelesuan di dalam rohani mereka. Apa sih yang menjadi penyebabnya sehingga roh mereka tidak menyala-nyala lagi? Banyak orang berkata mungkin karena pandemi, mungkin karena terlalu lama isolasi. Sebagian besar orang mengatakan karena masalah yang datang terus-menerus menjadi beban hidup yang menindih. Banyak orang merasa lelah, merasa penat, merasa capek secara rohani. Sehingga dalam situasi seperti itu banyak orang butuh yang namanya kebenaran, butuh yang namanya kehadiran orang lain yang ada di sekitar untuk menguatkan di dalam komunitas dan untuk menopang. Ketika bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, namun dalam perjalanan mereka karena ada satu masalah yang terjadi bertubi-tubi,
yang melatar belakangi sebuah kisah di mana kedegilan hati mereka, tegar tengkuk, sehingga mereka tidak langsung bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, tetapi mereka harus berputar kembali di dalam padang gurun. Nah, di Keluaran 17 ini mencatat sebuah latar belakang bagaimana mereka mengembara di padang belantara Sin namanya, dan mereka tiba di satu tempat yang dinamakan sebagai Rafidim. Tempat itu artinya tempat peristirahatan. Biasanya kalau menjadi tempat peristirahatan itu menjadi tempat yang enak, yang tentunya ada air. Tetapi pada saat itu mereka temukan masalah baru. Selama ini mereka butuh yang namanya makanan dan mereka menggerutu dan Tuhan kirim makanan. Saat ini mereka membutuhkan air gitu. Dan di situ disebutkan bagaimana mereka bersungut-sungut kembali. Mereka mencoba mencari air dan tidak menemukannya, sehingga di Rafidim yang harusnya menjadi tempat yang nyaman dan enak, menjadi tempat di mana mereka mengalami yang namanya kekecewaan. Tidak ditemukan sumber air dan sungut-sungut yang keluar dari mulut mereka itu menjadi bentuk yang namanya gerutuan. Gerutuan itu adalah satu bentuk ungkapan rasa tidak puas dengan keadaan yang keluar dari mulut mereka, tercetus dari mulut mereka. Mereka mengeluarkan kata-kata keras. Lebih tepatnya kalau kita melihat di Keluaran 17 ayatnya yang kedua, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat di situ ada kata-kata seperti ini. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Jadi dengan kata lain, gerutuan mereka, sungut-sungut mereka makin lama makin meningkat. Dan karena ketidakpuasan mereka tidak bisa melihat pribadi Tuhan, yang ada adalah pemimpin yang Tuhan pilih yaitu yang bernama Musa. Dan dari situ mereka menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap situasi kondisi yang ada. Dan mereka justru jadi bertengkar. Yang Musa tanya kenapa kamu bertengkar gitu. Dan ini sebenarnya lebih menunjukkan kepada sikap hati mereka. Itu hak mereka untuk mereka bisa mendapatkan air. Sehingga mereka berkata berikan kepada kami air kepada Musa. Itu ditunjukkan, dijelaskan apa sih di balik sikap hati mereka ini. Ketidakpuasan mereka ini, pertengkaran ini, apa yang terjadi di balik itu semua. Motivasinya apa? Ternyata motivasi hatinya adalah melawan Tuhan. Ini juga menjadi pertanyaan kita sama-sama menghadapi beratnya pergumulan hidup, pandemi, isolasi dan sebagainya. Pada hari ini jika kita mendengarkan suaranya, jangan keraskan hati kita seperti di Meriba dikatakan. Seperti pada hari di masa di padang gurun pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku padahal mereka melihat perbuatanku. Dengan kata lain secara gamblang Tuhan ingin menyatakan, bukankah aku Tuhan yang membawa engkau keluar dari Mesir, ingin membawa engkau masuk ke dalam satu negeri justru untuk mengalami kelimpahan, tapi ternyata justru mereka memposisikan diri mereka di situ, mereka berbalik di mana mereka menempatkan diri mereka menjadi hakim dan Tuhan yang jadi terdakwa dan hamba Tuhan yang dipilih dalam hal ini Musa diadili oleh mereka begitu. Dan bangsa Israel ini bertengkar, bersungut-sungut, menggerutu bukan karena beratnya situasi dan susahnya penderitaan, tetapi karena sikap hati mereka. Mereka mengubah posisi hati mereka lagi, tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan adalah hakim yang adil. Tuhan tidak pernah salah dalam segala tindakan dan keputusannya. Melihat situasi yang ada, Tuhan bukan berarti kuasanya tidak ada atau dikatakan terbatas kuasanya. Justru Dia adalah Tuhan yang maha adil, Dia maha bijaksana, Dia tetap pegang kendali dan mengontrol segala sesuatu. Itu sebabnya Tuhan tetap memberikan kekuatan di saat menghadapi badai pergumulan kehidupan. Tapi ketika seseorang mengubah sikap hatinya, posisinya menjadi lawan Tuhan dan menempatkan dirinya sebagai hakim di atas segala sesuatunya, itu menjadikan Tuhan sebagai terdakwa dan hamba Tuhan yang dipilih sebagai pemimpin itu seolah-olah juga menjadi terdakwa di hadapan mereka dan mereka yang siap berdiri menghakimi Tuhan. Nah, ini posisi latar belakang
yang mengawali kenapa sih mereka alami masa-masa seperti ini. Tapi yang menarik di sini dari latar belakang ini kalau dilihat itu diperlihatkan bagaimana yang pertama mereka berteriak kepada Musa, berikanlah air kepada kami, di Keluaran 17 ayat 2. Dan mereka tidak berdoa kepada Tuhan meminta, mereka tidak sabar menunggu, mereka tidak juga menantikan Tuhan, tapi mereka menuntut hak. Sepatutnya seharusnya mereka dapatkan air saat itu juga. Wow, kalau kita baca dan teliti kehidupan mereka, bagaimana begitu degil hatinya dan tegar tengkuknya. Pada saat yang sama kita juga perlu mengkoreksi diri kita masing-masing, evaluasi. Adakah hati kita yang mengasihi Tuhan memiliki sikap seperti itu, menuntut hak-hak kita kepada Tuhan tanpa kita sadari. Dan saat itu mereka merasa hak mereka harus dicukupkan dalam segala kebutuhan. Mereka juga menuntut haknya gak mau susah. Mereka menuntut haknya tidak mau sakit. Mereka menuntut haknya tidak mau menderita. Mereka juga menuntut hak tidak mau lapar dan mengalami kekurangan. Itu tuntutan hati mereka, sikap hati mereka seperti itu. Yang kedua, di ayat ketiga itu mereka juga berseru, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami dengan kehausan. Ini sebenarnya ditujukan kepada Tuhan, tapi karena mereka tidak bisa melihat pribadi Tuhan, mereka menunjukkannya dengan sikap kepada Musa dan menentangnya. Dan nada gerutu mereka menjadi tuduhan saat itu. Penghakiman yang begitu intens menuduh dan mengadili Tuhan dan hamba Tuhan yang dipilih sebagai pemimpin pada saat itu. Mereka tidak mau mengakui setiap perjalanan yang terjadi karena perlindungan Tuhan dari keluar dari Mesir, menghadapi Laut Merah, menghadapi tentara Firaun dan sebagainya. Itu Tuhan yang pimpin, itu Tuhan yang lindungi. Tuhan tidak pernah, sekali lagi Tuhan tidak pernah mencelakakan mereka maupun kita semua. Jadi jelas sekali Tuhan bawa setiap orang-orang ini keluar dari Mesir bukan untuk mati di padang gurun. Tapi justru Tuhan buktikan dia ada, dia nyata, dia menjaga, dia memelihara, dia melindungi. Bukan hanya pada saat itu, tapi sampai detik ini, sampai saat ini. Kita tidak kekurangan apa-apa, itu karena Tuhan yang nyata. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan itu membawa keluar supaya mengalami setiap kita itu mengalami hidup dan mempunyai hidup yang berkelimpahan di tanah yang Ia janjikan kepada bangsa Israel maupun kita sebagai Israel rohani. Yang ketiga, mereka lebih keras lagi menuntut dan bertengkar. Mereka bertengkar dan mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan di ayat 7, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah, bukankah ini yang menjadi pertanyaan banyak orang yang percaya dewasa ini di masa pandemi? Sekarang bukan lagi mereka bicara tentang masalah pergumulan, tetapi sekarang di situ mereka justru mempertanyakan tentang kehadiran Tuhan, pribadi Tuhan. Mereka tidak bisa lagi melihat, mata mereka itu tertutup oleh selumbar yang tidak bisa melihat bagaimana momen demi momen Tuhan ada, Tuhan menolong, Tuhan memimpin, Tuhan melindungi, dan bahkan di setiap aspek kehidupan pribadi mereka tidak bisa lagi melihat Tuhan di dalam hidup mereka. Mari kita sesaat juga berhenti sejenak dan mari tempatkan diri. Jika mereka sebagai dikatakan umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, mereka menempatkan diri menjadi hakim dan menghakimi Tuhan. Tapi karena Tuhan tidak kelihatan, maka mereka menyerang dan melawan Musa. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa dalam perjanjian baru. Para pakar Alkitab itu menuliskan peristiwa ini. Apa yang terjadi di perjanjian lama itu Paulus tuliskan seperti ia tuliskan di dalam 1 Korintus. Dia mengatakan juga ketika mereka haus, ketika mereka mencari air, bukankah di situ dikatakan nanti harus dipukul batu itu dan batu itu akan mengeluarkan air. Nah, batu karang itu adalah bicara tentang pribadi Yesus Kristus sendiri. Nah, di sini dikatakan banyak orang tidak pernah puas di dalam perjalanan mereka bersama dengan Tuhan. Mereka bahkan punya motivasi memperalat Tuhan dan menganggap Tuhan itu tidak baik.
Ketika mereka mengalami hal-hal yang gak enak dalam kehidupan, mereka menyatakan Tuhan tidak ada dan Tuhan tidak baik, dan menuntut Tuhan terus-menerus memberkati kehidupan mereka. Nah, orang-orang seperti ini, kepada mereka semua, Tuhan itu pribadi yang luar biasa. Ketika merenungkan hal ini, Tuhan itu tetap pribadi yang murah hati. Dan Tuhan, ketika banyak orang mempersalahkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai terdakwa, di situ Tuhan tetap menunjukkan kasih pengampunan dan anugerahnya. Ia mengampuni setiap pribadi orang-orang yang seperti ini. Itu kabar baik bagi kita semua juga. Tidak berarti anugerah dan pengampunan itu datang begitu saja. Nah, Paulus tuliskan bagaimana Tuhan itu berhak mendatangkan penghakiman dan keadilannya. Tuhan berhak menghukum orang-orang yang sudah menunggang-balikan situasi yang salah dengan secara gamblang gitu ya, menolak pimpinan Tuhan dan mengadili Tuhan dan bersikap arogan sekali. Di situ menunjukkan Tuhan justru menunjukkan cintanya yang dalam, kasihnya yang dalam. Ketika mereka bertanya soal air untuk diminum, Tuhan sediakan loh solusinya. Di sana ada batu, disuruh lihat Musa tunjukkan batu di sana dan dipecahkan, dan Paulus mengatakan batu itu adalah Kristus Yesus sendiri, yaitu Tuhan. Ketika dipukul itu memiliki satu makna. Aku Tuhan yang mengasihi, aku memecahkan diriku bagimu dan memberikan kehidupan melalui kehidupan yang membual. Ada air, kehidupan ketika dipukul sampai pecah. Tuhan mau menjadi lambang, sebagai lambang pengampunan kepada umatnya. Bukankah itu indah sekali bagi kita semua? Dalam kelemahan dan kekurangan setiap pribadi kita, Tuhan itu tidak pernah abaikan pemeliharaannya. Sebagai Bapa yang penuh kasih kepada anak-anaknya, Dia menunjukkan kasih dan perhatian penuh kepada setiap kita. Jadi titik ini sejenak saja, 1 menit saja. Mari renungkan sejenak 1 menit. Ketika kita mendengar pujian berikut ini, renungkan hal apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Tengok ke belakang, lihat, bawa flashback pengalaman kita bersama Tuhan. Adakah di sana kita temukan perlindungan, pemeliharaan, dan pertolongannya? Adakah di sana kita berjumpa dengan Tuhan yang penuh dengan kasih? Dan biarkan kasih Tuhan itu mengalir, membebat setiap pribadi kita masing-masing dimanapun kita ada. Dan melewati semua kesulitan ini, bangsa Israel dalam perjalanan dengan kehidupan seperti itu, Tuhan tetap menunjukkan, perhatikan bagian firman Tuhan ini, satu sikap yang ketika mereka akhirnya menerima yang namanya air itu, ada satu sikap yang berubah di dalam kehidupan mereka juga. Sebelumnya mereka bersungut-sungut di ayat-ayat sebelumnya, tetapi masuk ke dalam ayat di mana Tuhan melalui Musa perintahkan untuk pilih orang-orang, karena tiba-tiba bangsa Amalek itu diizinkan Tuhan menyerang mereka. Itu pada saat itu juga Musa dengan hikmat daripada Tuhan meminta Yosua sebagai kaptennya pada saat itu untuk memilih orang-orang yang untuk pergi berperang melawan Amalek. Dan di situ tidak ada catatan mereka memberontak, tetapi mereka di situ mematuhi perintah Yosua dan maju berperang. Hasilnya dikatakan demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Nah, apa sih yang terjadi melalui kisah ini dengan latar belakang yang seperti itu? Hanya ingin menunjukkan bagaimana kehidupan kita semua yang punya ketidaksempurnaan, kelemahan dalam kehidupan kita. Tapi di situ dinyatakan kuat kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang besar, dan bagaimana Tuhan yang menjadi pelindung, penolong, tetap sebagai sumber yang bisa dipercaya, itu sanggup memberikan kemenangan. Dan ada 2 kunci kemenangan bangsa Israel. Apa yang menjadi 2 kunci ini? Itu menarik sekali karena dari sini muncul bagaimana satu kisah tentang seseorang yang mau mengambil posisi sebagai orang yang mau berdiri di antara satu masalah dan di hadapan Tuhan. Menjadi satu posisi yang menentukan sekali, dan ini yang kita dapat pelajari. Yang pertama, ketika mereka menghadapi yang namanya malapetaka, yang berikutnya adalah orang-orang Amalek yang ingin berperang,
Dan di situ muncul jawaban Tuhan kepada hambanya supaya Yosua memilih orang-orang yang tepat. Dan yang menarik adalah pertama, Musa mengatakan seperti ini, setelah pilihlah orang-orang bagi kita keluar berperang melawan orang Amalek. Lalu bagian B-nya itu dikatakan, besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ini seorang pemimpin sekali Musa yang mengatakan bukan karena dia, tetapi karena Tuhan. Ada penyertaan Tuhan melalui tongkat yang dia pegang. Penyertaan di mana hadirat Tuhan. Artinya apa sih? Yang pertama, kemenangan terjadi dimulai ketika kita mengandalkan Tuhan. Kunci utama kemenangan bangsa Israel adalah mengandalkan tangan kuat kuasa Tuhan. Musa mengatakan secara gamblang, besok aku akan berdiri di puncak bukit dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Jadi dia mau berkata kepada semua orang yang ada, bukan aku, tapi karena ada Tuhan yang nyata, hadirat Tuhan. Tongkat yang melambangkan kehadiran Tuhan dan kuasa Tuhan itu, dia ingin secara gamblang menyatakan, ingat ada kuasa Tuhan. Ingat ada hadirat Tuhan. Ingat kita gak bisa apa-apa, tapi ada kuasa Tuhan bersama dengan kita. Dan memang melalui itu semua dikatakan kan Yosua memenangkan peperangan. Tapi kalau kita perhatikan di situ kemenangan mereka bukan karena Yosua yang hebat memimpin pasukan orang-orang yang dipilihnya. Bukan juga ternyata karena tongkat, tetapi karena tangan kuasa Allah yang memberikan kemenangan. Tongkat di tangan Musa itu hanya sarana, hanya sebuah alat yang dipakai untuk menyatakan kehadiran. Tapi campur tangan Tuhanlah yang membuat dan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Yang kedua, ada kerjasama ini yang baik. Sudahkah kita memiliki satu kerjasama yang baik satu dengan yang lain dalam satu keluarga? Biarlah kita menjadi satu tim yang kokoh untuk berdoa sama-sama, menjadi satu tim yang saling menopang satu dengan lain sebagai keluarga inti di dalam rumah tangga. Begitu juga sebagai keluarga kerajaan Allah, mari kita saling menopang. Mari sisihkan atau lepaskan semua hal yang lain seperti apa yang tadi saya katakan di depan. Ada masalah-masalah, ada gerutuan-gerutuan, itu ditinggalkan. Mari bersatu. Kita satukan hati dan saling menopang satu dengan yang lain. Di ayat 12-13 itu menunjukkan bahwa iya benar manusia punya kelemahan, tapi ada Tuhan yang menyertai. Itu hebatnya. Dan ketika Musa pegang tongkat, setiap kali Musa angkat tongkat itu, dia memang punya kelemahan. Satu karena usianya yang sudah 80 tahun lebih. Ia akan merasa lelah waktu dia angkat. Tentara Israel menang atas Amalek. Tapi waktu dia mulai kendor turun, dia itu merasakan bahwa tentara-tentara Israel itu kalah oleh bangsa Amalek. Dan apa yang harus dilakukan? Dia harus mengangkat tangan. Itu sebabnya yang menarik di situ adalah di ayat itu muncul figur orang-orang yang sebelumnya tidak masuk hitungan. Kita tahu sebelumnya ada Musa, ada Yosua, ada Musa, ada kakaknya yang namanya Harun. Tapi di situ muncul satu pribadi lagi yang namanya Hur. Karena di ayat 12 dikatakan, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka ambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Lalu Harun dan Hur itu menopang kedua belah tangannya, seorang sisi yang satu, seorang sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak. Jadi terus tangannya terangkat gitu. Di situ dikatakan sampai kapan sih? Sampai matahari terbenam. Yang dua orang ini berdiri pegang tangan Musa. Musa kan penat ya, jadi dia duduk di atas batu. Wow, melihat gambaran seperti itu, ini satu kerjasama yang baik. Satu hal yang luar biasa yang ditunjukkan bahwa Musa, Harun dan Hur itu bekerja sama, mereka saling menopang satu dengan yang lain. Yang menarik adalah gambaran di mana nama Harun itu disebutkan ya, nama Musa sering disebut, nama Yosua itu sering disebut, tapi nama Hur itu muncul di situ gitu, hanya di situ muncul dan dikatakan sebagai satu tokoh yang kita perlu pelajari. Jadi saya ingin mengangkat kalau bicara tentang syafaat, itu sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang orang lain gak bisa lihat banyak. Tetapi syafaat itu berbicara tentang
ketika bersyafaat kita menempatkan diri kita dalam posisinya Tuhan, yakni memiliki pandangan pikiran Tuhan terhadap satu beban pergumulan atau masalah yang kita doakan. Apa sih maunya Tuhan untuk masalah seperti itu? Jadi itu bersyafaat, bertugas untuk mendoakan, dan hubungan yang harus kita lakukan adalah membangun hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan sehingga kita bisa menimba pikiran Tuhan itu apa, hatinya Tuhan itu apa dalam segala hal. Dan itu menjadi tugas tanggung jawab kita. Kita harus bertanggung jawab untuk membangun hubungan yang erat dengan Tuhan sehingga kita bisa merasakan perasaan Tuhan dan juga pikiran Tuhan. Dan di dalam syafaat itu kita membuka hati kita kepada Tuhan. Pakai aku Tuhan. Biar jadi kayak bejana gitu loh. Mengalirkan apa yang Tuhan mau untuk kita katakan kepada satu masalah atau mendoakan satu pokok. Jadi kita harus terus berdoa supaya jika itu pribadi atau bangsa, kita berdoa supaya bangsa tersebut atau pribadi yang didoakan itu mengalami yang namanya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi dibawa kembali kepada tujuan semula Tuhan menciptakan sebuah bangsa atau juga seseorang. Supaya apa sih terjadi yang namanya perjumpaan pribadi kembali. Orang tersebut makin dekat dengan Tuhan. Jadi bukan dibawa ke pribadi kita, dengerin kita, bukan. Tapi syafaat yang sesungguhnya itu mengenal hati dan pikiran Tuhan. Dan membawa hati dan pikiran Tuhan itu kepada masalah pergumulan atau satu bangsa atau satu pribadi yang didoakan. Sehingga mereka mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah itu menarik ya. Dan saya ingin mengangkat tokoh yang disebut sebagai Hur ini karena itu salah satu bentuk bagaimana doa syafaat itu tidak ada orang yang memandang, tetapi kuasanya itu nyata. Nah, cepat saja. Jadi Hur ini, apa yang terjadi dengan Hur? Namanya itu artinya sebagai nobleman atau pria yang mulia. Dia juga dikatakan sebagai mengalami yang namanya kebebasan gitu, kemerdekaan. Dan seorang yang putih gitu dikatakan artinya. Nah pertama posisinya ayat 10 dia menunjukkan posisinya bahwa ini Musa kelelahan, saya harus masuk bergabung bersama dengan Harun menolong. Karena kalau cuma Harun aja kan yang satunya masih lelah ya. Dan itu dia menaruh posisinya, dia menempatkan posisinya, dia tahu panggilan Tuhan itu supaya dia ada di posisi itu. Apa posisinya? Sebagai penopang, tiang penopang. Sebagai apa? Pendoa. Sebagai pendoa yang mendoakan, menopang pemimpinnya yaitu Musa. Dan dia sangat sukacita dengan panggilan Tuhan di posisi itu. Dia tidak menginginkan jabatannya Musa, tapi dia menempatkan sebagai posisi kapasitasnya adalah penopang. Dan dia lakukan itu. Dia punya banyak talenta dan kemampuan, tetapi di situasi itu dia bisa memahami hatinya Tuhan, panggilannya Tuhan untuk dia mau gitu, willingly to serve gitu. Dia mau memberikan waktunya untuk melayani Tuhan dan ada di posisi di tempat sebagai penopang. Wow, itu luar biasa sekali. Di manakah posisi kita sebagai pendoa? Itu biasanya menempatkan posisi di balik layar dikatakan menopang, menjadi tersembunyi, melayaninya dengan apa sih? Dengan antusias, dengan setia, karena dia sadar aku dipilih Tuhan untuk maksud seperti ini. Perhatikan itu. Dan yang kedua potensinya ayat 11-12 itu ketika Musa kelelahan, tangannya capek dan dia lihat setiap kali lelah itu Israel mengalami kekalahan dan dia sadar. Kalau dia nggak ngambil posisi, menyadari posisi panggilannya dan potensinya untuk ada saat itu, bukan untuk mempersalahkan, bukan untuk menghakimi Musa pemimpinnya, bukan. Tapi dia sadar dia harus lakukan sesuatu. Dia kasih itu batu dan dia cepat mengambil bagian posisi tangan satunya karena dia lihat Harun melakukan memegang tangan satunya. Wow, itu seolah-olah buat kita pekerjaan yang biasa aja dong ya. Gak ada yang kecil di mata Tuhan. Hal seperti itu justru menjadi satu gambaran yang indah di mata Tuhan ketika dia menempatkan bahwa pemimpinnya dia harus duduk di atas batu sebagai posisi di mana pemimpinnya Musa
harus duduk, dasarnya adalah kalau kita semua saat ini Tuhan Yesus Kristus sebagai batu karang. Sudahkah kita jadikan Tuhan Yesus Kristus batu karang? Karena pondasi daripada syafaat adalah Tuhan Yesus sendiri. Penebusan, karya penebusan seperti tadi dikatakan. Nah, mengangkat tangan itu menjadi gambaran mau bergantung penuh kepada Tuhan Yesus di dalam doa dan penyembahan kepadanya. Jadi dia mengerti peranannya, dia mengerti posisinya, dia mengerti potensi yang ada, dan dia mau melayani yang namanya di belakang layar karena dia berpartisipasi. Ayat 12, dia sadar dia harus pegang terus tangan Musa supaya tidak turun. Sampai kapan? Sampai selesai dikatakan. Sampai matahari terbenam, sampai mereka selesai berperang. Sampai kemenangan itu dia dapatkan daripada Tuhan. Dia terus tinggal. Dia lelah gak? Lelah sekali. Tapi dia terus lakukan itu. Gereja butuh orang-orang yang mengerti panggilan, potensi, dan mau meletakkan kemampuannya dan juga yang namanya kasih karunia yang Tuhan sudah taruh, dan juga buah-buah roh yang ada. Dikatakan juga semua karunia roh yang ada, yang ditaruh, boleh dikembalikan kepada Tuhan. Gereja memberikan wadah seperti itu. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, mari berikan karunia yang Tuhan sudah taruh. Mari kembangkan karunia itu dengan cara apa? Mari bergabung, layani Tuhan dengan semua potensi dan karunia. Jangan dipendam gitu. Jika kita punya kemampuan untuk berdoa, ya berdoalah seperti yang dilakukan oleh Hur. Jika kita punya kemampuan untuk bisa jadi saksi, bersaksilah. Dan itu menjadi satu gambaran yang indah. Yang terakhir, dia tunjukkan di ayat 12b. Dia itu persisten. Dia itu tidak pernah give up. Dia tidak menyerah. Dia terus lakukan tugasnya yang orang pandang yang lain pikir hal kecil. Hanya menopang tangan daripada pemimpin, tetapi dia tidak biarkan suara-suara yang ada di sekitar melemahkan potensi yang ada. Dia juga tidak tinggalkan, dia pandang ini pekerjaan yang Tuhan berikan. Ini sesuatu yang harus dia selesaikan sampai pada akhirnya. Dia bahkan memainkan peranannya, sekecil apapun peranannya, dia bawa kembali kepada Tuhan. Dan dia hanya mau menopang, dan dia lakukan itu sampai kapan sih? Sampai selesai, sampai tugasnya selesai, sampai dia tahu bangsa Israel itu mengalami kemenangan. Dia bergantung penuh kepada siapa? Anugerah Tuhan. Wow, saya sangat diberkati oleh peranannya yang mungkin tidak dianggap, bahkan namanya tidak masuk hitungan. Tetapi ketika mereka menang, itu biasanya mendapat bagian semuanya. Saya percaya Harun dan Hur juga menerima bagian itu. Dan tapi bagian yang dia adalah, aku mau memberikan kemampuanku. Panggilan Tuhan adalah untuk aku di posisi itu. Posisi yang tidak dipandang mata. Posisi di mana dia menopang pemimpinnya dan berdoa. Dan dia alami kemenangan karena dia setia. Biarlah kita mau seperti Paulus katakan, aku telah menyelesaikan pertandinganku sampai akhirnya. Maukah kita melakukan pertandingan kita sampai pada akhirnya dengan kita menjaga iman kita masing-masing? Saya percaya Bapak Ibu Saudara adalah pribadi yang seperti itu. Dan biarkan setiap kita pada akhirnya menyadari bahwa masing-masing kita itu dikatakan sudah diperlengkapi dengan anugerah dan juga karunia-karunia Roh Kudus. Biar kita mau bawa kembali supaya itu dikembangkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Mari kita lakukan itu dengan setia karena kita menyadari bahwa iya Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan padaku, aku mau kembangkan kembali. Aku mau yang sudah diperlengkapi memperlengkapi yang lain kembali. Dan terakhir, peristiwa peperangan dengan Amalek itu yang menarik adalah ayat terakhir. Musa itu mengatakan demikian, bahwa ketika semuanya selesai, di ayat 15 Musa dirikan mezbah dan menamakan Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Ia mengatakan apa ini? Supaya itu menjadi satu peringatan bahwa Tuhanlah yang berperang bagi bangsa Israel pada saat itu. Tuhan yang sama juga pada saat ini
juga melakukan hal yang sama bagi kita. Menguatkan kita menghadapi masalah-masalah yang ada, kita tidak sendiri. Tapi ada Tuhan, ada pribadi Tuhan yang memberikan kepastian kepada kita, kemenangan. Biarlah kita mau seperti Musa yang mengatakan Tuhan adalah panji-panjiku. Dialah Jehovah Nisi. Sudahkah kita sadari bahwa Dia adalah Jehovah Nisi itu? Dan ketika kita rasa kalah, ketika kita rasa lemah, ketika kita rasa aku gak layak, mari datang kepada Tuhan. Bangsa Israel seperti tadi di awal saya katakan juga punya banyak kelemahan. Tapi mereka menerima janji Tuhan. Ketika haus mereka menerima air. Dan air itu menjadi air yang mengubahkan. Dan ada harapan, ada kekuatan, ada keberanian yang kembali bangkit. Sehingga mereka meskipun tidak siap menghadapi peperangan karena itu mendadak Amalek datang. Tetapi pada saat itu mereka melihat pertolongan Tuhan. Ini mengingatkan kita semua punya panji-panji Kristus. Dan biarlah mungkin saat ini setiap kita seperti ibaratnya harus dipecahkan. Seperti batu yang dipecahkan. Mari ganti segala caci maki, gerutuan, pertengkaran, sungut-sungut. Dan ketidakpercayaan, perasaan yang tidak karu-karuan. Dan keegoisan, menuntut Tuhan dan sebagainya. Itu kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan aku telah berdosa. Aku datang kepada Tuhan mengakui segala dosa dan kelemahanku. Aku telah menerima korban grafirat Tuhan Yesus. Aku telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Aku mengakui segala dosa kelemahanku. Dan aku minta supaya aku dibasuh kembali oleh darah daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan di tengah segala sesuatu itu ketika kita hampir kalah dan kecewa. Percaya ada panji-panji Tuhan yang dikibarkan mengingatkan kita. Di dalam Tuhan Yesus Kristus ada kemenangan. Di hadapan Tuhan yang terus menjaga memelihara kehidupan kita. Hari ini saya juga ingin berkata kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru hari ini bergabung di dalam online service kami. Mari saat ini jika kita merasa tidak yakin kemana aku pergi satu saat nanti. Ketika aku meninggalkan dunia ini, panggil nama Tuhan Yesus. Jika kita tidak yakin akan keselamatan, terimalah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penebus, pelepas kita dalam kehidupan kita. Ia siap untuk menyelamatkan setiap pribadi kita. Ia siap memberikan hidupan kekal, jaminan, kepastian bahwa kita yang mau datang dan menerima percaya kepada Tuhan Yesus pasti akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kita akan mengalami pembaruan dalam kehidupan kita karena Dialah jawaban. Dialah satu-satunya jawaban. Dialah kebenaran dan kehidupan bagi kita semua. Jadi mari datang kepadanya. Dia membuka tangannya dan mari datang. Bagi kita yang merasa penat, letih, lesu, berbeban berat, mari kita juga datang kepada Tuhan. Minumlah air kehidupan, maka kita akan dipuaskan dari dahaga kita. Dan kita akan mengalami kembali yang namanya kehidupan kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita mau satukan hati dan kita mau belajar menjadi pribadi yang mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, kami menyadari Tuhan panggil setiap pribadi kami dengan panggilan unik. Siapapun kami di mata Tuhan, setiap kami berharga. Dengan setiap karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, kami mau bawa kembali potensi karunia yang ada kembali kepada Tuhan. Kalau kami dipanggil sebagai pendoa ya Tuhan, kami mau melakukannya dengan setia. Seperti satu pribadi yang tidak sempurna namanya Hur. Dan kami bersyukur dengan satu pribadi penjunan kami yang luar biasa. Juru syafaat agung kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Waktu kami berdoa, menit itu juga kami bersama dengan Tuhan. Menjadi partner Tuhan berdoa dan Engkau tidak kenal lelah. Engkau menjadi juru syafaat agung kami. Engkaulah menjadi teladan utama dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau belajar daripada-Mu yang setia, yang terus mau berdoa bagi setiap kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap kami boleh mengalami perjumpaan pribadi, mengetahui ada kepastian di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini.
Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya kita bisa sampai di penghujung daripada ibadah ini adalah karena berkat Tuhan juga. Dan saya juga percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan. Sekalipun kita sama-sama tahu bahwa kita masih dibatasi secara online ini, tapi kita terus bersyukur karena Allah kita tidak dibatasi oleh tempat, oleh jarak, tetapi Dia selalu ada dimanapun anak-anak Tuhan ada. Dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar boleh menguatkan kita semua, dan biar kita boleh mengambil satu komitmen juga untuk menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang berdoa bagi jemaat Tuhan, bagi rekan-rekan kita, dan secara khusus juga bagi gereja Tuhan. Dan mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini bagi Bapak Ibu jemaat kekasih yang mungkin membutuhkan dukungan doa. Silahkan menghubungi hotline prayer yang tersedia dan dapat Bapak Ibu lihat setelah ibadah ini selesai. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Karena kami tahu setiap hari di dalam hidup kami adalah satu kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan anugerah Tuhan bagi kami untuk kami jalani dan hidupi. Dan kami tahu melalui semuanya itu kami juga boleh melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah situasi mungkin pandemi saat ini, tapi biar setiap anak-anak Tuhan mengalami yang namanya kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan keajaiban Tuhan di sepanjang jalan kehidupan umat-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau terus berdoa bagi umat-Mu Tuhan. Jaga dan lindungi dari segala mara bahaya, dari segala virus yang masih ada. Dan kami juga tahu Tuhan bahwa tangan Tuhan ajaib. Kami percaya setiap anak-anak Tuhan boleh keluar dari kesulitan keuangan, di mana mungkin ada banyak orang yang sulit bekerja, sulit berusaha, tetapi anak-anak Tuhan selalu melewati semuanya dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau mengakhiri ibadah ini dengan sukacita, dan kami sambut berkat-Mu dengan bersyukur. Umat yang dikasihi Tuhan, mari angkat tangan di hadapan Tuhan, arahkan hati kita kepada Tuhan yang menjadi satu-satunya sumber berkat dalam hidup kita, dan biarlah kita mau dengan bersyukur dan dengan percaya menerima berkat ini. Umat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Semua yang bersyukur katakan amin.